Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfa Maulana, NPM 2012-4088. Video ini adalah bentuk evaluasi tengah semester untuk mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalilah Fitria, SMM. Hari ini saya akan menjelaskan 3 poin utama mata kuliah Statistika Bisnis, yaitu yang pertama adalah populasi dan sampel, kemudian adalah jenis dan skala data, dan yang terakhir adalah korelasi dalam statistik. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti, misalnya semua mahasiswa di kampus. Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang mewakili keseluruhan, sehingga penelitian lebih efisien. Nah, beberapa titik pengambilan sampel. Yang pertama adalah random sampling, di mana semua anggota populasi punya peluang yang sama untuk terpilih. Yang kedua adalah stratified sampling, di mana populasi dibagi ke dalam kelompok tertentu, misalnya jenis kelamin, kelas, atau jurusan. Lalu kita ambil sampel dari setiap kelompok. Yang ketiga adalah cluster sampling, di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok besar, lalu hanya beberapa cluster yang dipilih secara acak dan semua anggota cluster itu menjadi sampel. Dan yang terakhir adalah convenience sampling, di mana sampel diambil berdasarkan siapa yang mudah ditemui atau dijangkau. Nah, selanjutnya adalah jenis dan skala data. Semua data dalam penelitian sebenarnya bisa dibagi menjadi dalam dua bagian. Yang pertama adalah data kuantitatif, di mana data ini berbentuk angka dan bisa diukur. Seperti contohnya adalah yang pertama, data kuantitatif ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah discrete, tidak dapat dipecah lagi, dan yang kedua adalah continue, bisa memiliki pecahan. Nah, contohnya seperti tinggi badan, pendapatan, atau berat badan. Yang kedua adalah data kualitatif. Nah, data ini berupa kategori, bukan angka. Nah, data kualitatif terbagi menjadi dua bagian lagi, di mana yang pertama adalah nominal, tidak ada urutan atau kategori, dan yang kedua adalah ordinal, ada tingkatan. Nah, contohnya adalah seperti jenis kelamin ataupun warna mata. Nah, selanjutnya adalah skala data. Selain jenis data, kita juga mengenal skala pengukuran, yaitu bagaimana cara kita membaca data. Skala data terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah skala nominal, di mana skala ini digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa urutan tertentu. Seperti contohnya adalah kota, tempat tinggal. Kemudian selanjutnya adalah skala ordinal. Jadi skala ini menunjukkan urutan atau peringkat, tetapi tidak menunjukkan jarak antar kategori. Contohnya seperti peringkat lomba. Selanjutnya adalah skala interval, di mana skala ini menunjukkan jarak antar nilai yang sama, tetapi tidak memiliki titik nol absolut. Contohnya seperti suhu Celcius. Kemudian yang terakhir adalah skala rasio, di mana skala ini memiliki nol absolut dan jarak antar nilai yang sama. Contohnya adalah seperti pendapatan. Selanjutnya adalah korelasi dalam statistik. Nah, korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Nilainya adalah -1 sampai +1. Nah, jenis korelasi terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah persen, di mana jenis persen ini digunakan untuk data yang berupa angka dan hubungannya linear. Kemudian yang kedua adalah Spearman, di mana datanya adalah berbentuk ordinal dan datanya tidak normal. Kemudian selanjutnya adalah jenis korelasi kenal tahu, di mana jenis korelasi ini berbentuk ordinal, akan tetapi datanya banyak nilai yang sama. Dan yang terakhir adalah jenis korelasi Mann-Whitney, di mana jenis korelasi ini digunakan untuk uji beda dua kelompok independen. Nah, selanjutnya adalah interpretasi kekuatan hubungan. Nah, interpretasi kekuatan hubungan ini terdiri mulai dari sangat lemah, kuat, sangat kuat, hingga sesuai kerentan nilai korelasi ya. Dan korelasi tidak berarti sebab akibat. Nah, itu dia mengenai penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai 3 materi utama dari mata kuliah Statistika Bisnis. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.